Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat di seluruh penjuru Nusantara. Bertemu lagi dengan Bu Aini di Bu Aini Bercerita. Dan semoga anak-anakku hebat semuanya senantiasa sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak hebat semuanya, kali ini Bu Aini akan melanjutkan membaca buku cerita Kisah 25 Nabi dan Rasul. Dan buku ini ditulis oleh Irsyad Julfahmi SPD dengan penerbit Wahyu Media. Yuk kita simak ceritanya sampai selesai ya, agar anak-anak dapat memetik hikmah dari kisah Nabi yang akan dibacakan oleh Bu Aini. Dan Nabi siapa ya kira-kira yang akan dibacakan oleh Bu Aini? Kita buka bersama ya. 3, 2, 1. Ya. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau adalah sosok seorang nabi yang sangat hebat dan luar biasa. Dan tentu kita dapat meneladani dari sifat-sifat beliau untuk pembentukan karakter yang diharapkan setelah Ananda menyimak kisah Nabi Ibrahim alaihissalam adalah Ananda dapat belajar berpikir dalam menyelesaikan tiap masalah dengan kreatif serta memiliki kemauan yang keras dalam berusaha. Yuk kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kisah Nabi Ibrahim alaihissalam terdapat di dalam Al-Quran, Quran Surat Al-Anbiya ayat 51 sampai 52. Mohon izin Bu Aini untuk membacakan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Ibrahim rushdahu min qablu wa kunna bihi alimin. Idh qala li abihi wa qawmihi ma hadhihi tamathilul lati antum laha akifun. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, yang artinya, dan sesungguhnya telah kami anugerahkan kepada Ibrahim hidayah kebenaran sebelum Musa dan Harun, dan adalah kami mengetahui keadaannya. Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, patung-patung apakah ini yang kamu tekun beribadat kepadanya? Quran Surat Al-Anbiya ayat 51 sampai 52. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam diawali di selatan Mesopotamia, sekarang Irak. Terdapat sebuah kerajaan. Kerajaan yang makmur itu bernama Babilonia. Rakyatnya hidup dalam keadaan serba berkecukupan, baik sandang maupun pangan. Mereka tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta mereka. Hal ini dikarenakan setelah wafatnya Nabi Soleh alaihissalam, umat manusia mulai banyak yang kembali tersesat. Mereka menyembah patung-patung yang terbuat dari pahatan batu dan tanah.
Raja mereka, Raja Namrud, memimpin kerajaan dengan tangan besi. Semua kehendaknya harus terlaksana dan tidak boleh ada yang berani melanggar. Suatu hari, kekuasaan dan kemewahan hidup yang Raja Namrud nikmati lama-kelamaan menjadikan ia bosan sebagai raja. Ia merasa dirinya patut disembah oleh rakyatnya, seperti patung-patung berhala lain. Nabi Ibrahim alaihissalam tumbuh di antara masyarakat yang imannya bobrok tersebut. Meski begitu, tak menjadikan Nabi Ibrahim sama dengan lainnya. Sejak kecil, beliau dikaruniai Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan akal dan pikiran yang tajam. Nabi Ibrahim alaihissalam sejak remaja merasa apa yang telah diperbuat oleh kaumnya, termasuk ayahnya sendiri, adalah perbuatan yang sesat. Sejak kecil Nabi Ibrahim alaihissalam selalu tertarik memikirkan kejadian-kejadian alam seperti pergantian siang menjadi malam. Ia menyimpulkan bahwa keajaiban-keajaiban tersebut pastilah diatur oleh satu kekuatan yang maha kuasa. Suatu hari beliau berseru, "Wahai Tuhanku, tunjukkanlah tanda-tanda kebesaran-Mu kepadaku. Tunjukkanlah bukti kekuasaan-Mu saat ini juga, agar aku semakin bertambah yakin atas kuasa-Mu." Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mendengar permintaan Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian menjawab permintaannya. Atas petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan menangkap 4 ekor burung. Burung-burung yang telah ditangkap diperintahkan untuk dibunuh. Setelah dibunuh, tubuh burung-burung itu dilumatkan menjadi satu. Tubuh burung-burung yang telah dilumat itu dibagi menjadi 4 bagian dan masing-masing bagian diletakkan di atas puncak bukit yang terpisah. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk memanggil burung-burung tersebut. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, burung yang sudah mati dan tubuhnya tercampur satu dengan yang lainnya itu kembali hidup. Hilanglah segenap keraguan hati Nabi Ibrahim alaihissalam tentang kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang pertama yang mendapat dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam agar beriman kepada Allah adalah Azar, ayahnya sendiri. Azar adalah seorang pemahat patung berhala. Azar yang saat itu sedang membuat pahatan berhala seketika menjadi marah. Ia menjadi sangat marah ketika mendengar pernyataan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam tidak mempercayai berhala yang disembahnya, bahkan mengajaknya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibrahim pun akhirnya diusir dari rumah oleh ayahnya. Penolakan ayahnya terhadap dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam berujung pada pengusirannya dari rumah.
Akan tetapi hal itu tidak mempengaruhi ketetapan hati dan semangat Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau terus berusaha meyakinkan kepada kaumnya agar meninggalkan kebiasaan menyembah patung berhala. Beliau mengajak mereka agar beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam setiap kesempatan, Nabi Ibrahim alaihissalam mengajak kaumnya berdialog tentang kepercayaan yang mereka anut dengan ajaran yang ia bawa. Akan tetapi, mereka malah menganggap Nabi Ibrahim alaihissalam sesat dan gila. Nabi Ibrahim alaihissalam pun akhirnya merencanakan untuk membuktikan kepada kaumnya bahwa menyembah berhala adalah kesalahan besar. Pada suatu hari, penduduk Babilonia merayakan suatu hari besar dengan tinggal di luar kota selama berhari-hari. Pada saat itu, Nabi Ibrahim alaihissalam memasuki kuil peribadatan kaumnya. Beliau menghancurkan semua kepala patung berhala yang ada. Beliau kemudian sengaja membiarkan kepala dari patung berhala yang paling besar tetap utuh. Di leher patung yang paling besar itu pun beliau mengalungkan sebuah kapak. Saat penduduk pulang, mereka terkejut melihat berhala-berhala di kuil mereka tanpa kepala. Bertanyalah mereka satu sama lain, siapa yang telah berani melakukan perbuatan yang jahat dan keji terhadap Tuhan-Tuhan kita ini? Berkata salah seorang di antara mereka, ini pasti ulah Ibrahim. Ibrahim adalah satu-satunya orang yang tinggal saat kita semua berada di luar kota merayakan hari suci. Seorang yang lain menambahkan, ya, ini pasti ulahnya. Hanya dia yang menentang untuk menyembah Tuhan-Tuhan kita. Nabi Ibrahim alaihissalam memang telah merencanakan hal ini. Beliau memang berharap agar dituduh dan diadili di depan semua penduduk. Hingga tiba pada hari yang ditentukan, Nabi Ibrahim alaihissalam ditangkap dan diadili. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diadili, para hakim bertanya, apa benar engkau yang melakukan penghancuran dan merusakkan Tuhan-Tuhan kami? Nabi Ibrahim alaihissalam pun menjawab, patung besar itu berkalungkan kapak di lehernya. Mungkin dialah yang melakukannya. Coba saja tanyakan kepada patung-patung itu, siapakah yang menghancurkannya? Setelah mendengar jawaban Nabi Ibrahim alaihissalam, hakim berkata, mustahil kami bertanya pada patung-patung itu. Mereka tak bisa melihat, apalagi bicara. Nabi Ibrahim alaihissalam tersenyum. Kemudian menjawab, jika demikian halnya, mengapa kalian sembah patung-patung itu? Mereka tidak bisa berbicara, melihat, mendengar, membawa manfaat, atau menolong kalian dari kesusahan. Menyelamatkan dirinya dari kehancurannya saja, mereka tak mampu.
Para hakim yang mendengar jawaban itu semakin marah. Mereka akhirnya memutuskan agar Nabi Ibrahim alaihissalam harus dibakar hidup-hidup sebagai hukumannya. Saat api telah berkobar, Nabi Ibrahim alaihissalam dilempar ke dalamnya. Saat itulah mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala turun kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, api yang berkobar dengan dahsyat itu pun menjadi dingin. Ketika api mulai padam, Nabi Ibrahim alaihissalam muncul dengan selamat. Sejumlah orang yang menyaksikan kejadian itu pun terkejut. Sejak saat itu sebagian besar dari mereka mulai beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi pengikut Nabi Ibrahim alaihissalam. Mengetahui pengikut Nabi Ibrahim alaihissalam semakin banyak, Raja Namrud semakin membatasi dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena dakwahnya semakin dibatasi, Nabi Ibrahim alaihissalam akhirnya hijrah menuju daerah Palestina. Nabi Ibrahim alaihissalam mengajak pengikutnya yang setia meninggalkan kerajaan Babilonia. Azar, ayah Nabi Ibrahim alaihissalam, memilih tetap tinggal di Babilonia. Sampai akhir hayatnya, Azar tetap tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillahi min zalik. Di Palestina, Nabi Ibrahim alaihissalam pun mendapat tekanan yang hebat dalam berdakwah. Hal ini memaksanya untuk berhijrah lagi menuju Mesir. Pada saat di Palestina, Nabi Ibrahim alaihissalam menikah dengan perempuan bernama Siti Sarah. Dari pernikahannya dengan Siti Sarah, Nabi Ibrahim alaihissalam tak kunjung dikaruniai seorang anak. Karena itulah Siti Sarah mengizinkan suaminya untuk menikah lagi agar mendapatkan keturunan. Atas izin Siti Sarah, Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian menikahi pembantunya yang bernama Siti Hajar. Dari pernikahan ini lahirlah Ismail yang kemudian juga menjadi nabi. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berusia 90 tahun, datang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala agar berkhitan. Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian mengkhitan dirinya dan Ismail yang saat itu berusia 13 tahun. Serta pengikutnya yang berkelamin pria. Perintah ini kemudian menjadi hal yang dijalankan nabi-nabi berikutnya hingga umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail untuk membangun sebuah rumah peribadatan. Rumah peribadatan ini kemudian hari lebih dikenal dengan sebutan Ka'bah. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah nenek moyang bangsa Arab dan Israel. Keturunannya banyak yang menjadi nabi. Dalam riwayat dikatakan bahwa usia Nabi Ibrahim alaihissalam mencapai 175 tahun. Masya Allah, berarti usia Nabi Ibrahim ini termasuk sangat lama ya. Sedangkan kalau usia dari umat
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berkisar antara 60 tahun sampai maksimal 90 tahun. Wallahu a'lam ya. Dan anak-anakku sekalian yang sangat hebat, ini adalah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang sangat luar biasa, yang banyak keteladanan ya. Dan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam terdapat dalam Al-Quran, Quran surat Al-Baqarah ayat 124 sampai 138, surat Maryam ayat 41 sampai 50, surat Al-Anbiya ayat 51 sampai 72, surat Al-An'am ayat 74 sampai 83, dan surat Ibrahim ayat 35 sampai 41. Dan anak-anakku semuanya, berikut adalah doa Nabi Ibrahim alaihissalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Rabbana taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, yang artinya, wahai Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan sholat. Wahai Tuhan kami, kabulkanlah doaku. Wahai Tuhan kami, berilah ampunan kepadaku dan kepada ibu dan bapakku beserta orang-orang mukmin pada hari hisab nanti. Quran surat Ibrahim ayat 40 sampai 41. Nah, anak-anakku hebat semuanya. Tentu kita bisa mengambil hikmah serta pembelajaran dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Di antaranya adalah, jadilah orang yang tegas dan pemberani. Berani menentang kemungkaran dan senantiasa berjalan di atas keyakinan sendiri. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, semuanya akan terjadi. Dan jika Allah berkata kun fayakun, maka jadilah. Nah, anak-anak hebat semuanya, itulah tadi kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang terdapat dalam kisah 25 Nabi dan Rasul. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Anak-anakku semuanya tetap semangat belajar, tetap semangat membaca. Terima kasih atas segala perhatiannya, dan Bu Aini akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Dadah.